Nah, kenapa orang-orang Islam banyak yang murtad? Jangan salahkan pihak lain. Menurut saya alasan yang pertama itu adalah karena ketidakadilan. Jadi orang-orang Islam sekarang karena mungkin di beberapa tempat menjadi mayoritas, mereka kemudian terkena sindrom arogansi mayoritas. Gitu. Contoh kasusnya adalah tentang kasus penistaan agama misalkan. Ini kan jadi tidak adil. Misal begini, ketika Ahok dinyatakan menistakan agama, dia didemo, kemudian diantarkan ke penjara, kemudian dia, saya yakin juga penjara, hukumnya pada waktu itu juga hakimnya tertekan ya. Nah, kemudian dia dihukum 2 tahun karena alasan penistaan agama. Tetapi ketika giliran orang Islam menistakan agama lain, kasusnya tidak berlanjut. Bahkan yang menistakan agama lain dibela-belain dalam demo besar berulang-ulang. Baraya begini, waktu Ali, sahabat Nabi ya, waktu Ali punya jabatan yang sangat strategis dulu di Madinah itu, sangat tinggi, Ali pernah punya kasus baju perangnya, perlengkapan perangnya, itu hilang. Tak lama kemudian dia menemukan bahwa peralatan perang itu dia temukan di tetangganya yang orang non-muslim. Maka dia nuntut, bukan demo ya, dia datang ke pengadilan, dia ajukan kasusnya. Hakimnya muslim tentu saja. Nah, si orang Yahudi itu, si orang non-muslim itu, didatangkannya juga di sana sebagai tersangka pencurian. Dan dalam kasus itu, Ali kalah. Sengketa itu Ali kalah, dan si peralatan perang itu tetap dimiliki oleh orang Yahudi. Alasannya kenapa? Karena Ali tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya. Jadi dia tidak punya bukti dan dia tidak punya saksi. Akhirnya ya sudah, Ali pasrah saja, serahkan itu kepada si pencurinya. Konon katanya si orang Yahudi itu akhirnya masuk Islam karena merasa bahwa saya itu di sini minoritas dan di tengah-tengah komunitas Muslim, dan saya sedang bersengketa dengan pemimpin Muslim, tapi pemimpin Muslimnya malah kalah dalam pengadilan gara-gara kasus saya. Artinya dia melihat berarti keadilan ditegakkan, makanya saya masuk Islam. Nah, ketika sekarang standar ganda orang-orang Islam gara-gara arogansi mayoritas itu merebak, maka justru malah banyak orang-orang Islam yang mempertanyakan sendiri agamanya. Karena mereka malu, sebagian ya, tidak semuanya, malu dengan perilaku sebagian orang-orang Islam, dan mereka, ya agama mah gini lah, blablabla. Banyak di antara mereka yang akhirnya tergoncang imannya. Betul kan seperti itu? Nah, misal saya lihat kasus UAS. Kasus UAS sebenarnya tidak menistakan agama Kristen sebenarnya menurut saya pribadi ya. Saya mohon maaf. Karena kan dia menyatakan bahwa ada jin kafir di salib itu karena ada patungnya. Kan memang di dalam Kristen juga di dalam 10 perjanjian dengan Tuhan itu memang tidak boleh bikin patung. Makanya orang-orang Kristen yang Protestan itu juga tidak menyertakan patung di dalam salibnya. Tetapi kalaupun ada interpretasi yang menyatakan boleh saja dalam Kristen, ya itu silakan, kan itu agama mereka lebih berhak menafsirkan agamanya daripada saya yang Muslim, kan begitu. Nah, jadi kalau mau dianggap sebagai penistaan agama, ya silahkan saja itu jadikan penistaan agama. Kemudian ajukan ke pengadilan, silahkan saja. Kan Pak UAS-nya juga, Pak Abdul Somadnya juga sudah menyatakan bahwa saya tidak akan lari, saya siap dengan masalah hukum. Ya tidak apa-apa, ajukan saja ke pengadilan, nggak usah dibela-belain. Serahkan kepada hakim. Kalaupun nanti ada yang memberatkan atau yang meringankan, itu justru prinsip keadilannya itu di sana. Walaupun hukum di Indonesia sekarang banyak yang mengkhianati keadilan itu sendiri, tetapi sampai sejauh yang kita pahami sekarang, bahwa hukum itulah satu-satunya cara untuk menggapai keadilan di Indonesia sekarang, kan? Nah, jadi silahkan saja, jangan standar ganda, jangan kalau ada pihak yang lain yang menghujat agama Islamnya marah-marah, tapi kalau ada yang sebaliknya malah didukung. Sekarang ada ustadz sama pendeta ribut berantem, merencanakan debatnya kapan. Ya, gak usah gitu juga. Kan bekerja sama itu jauh lebih baik. Perdamaian itu jauh lebih baik. Ketika Baraya menghujat agama lain, apakah itu enak? Kan di dalam Islam juga menghujat agama lain itu sangat dilarang. Kan Nabi Muhammad bilang, kalau kamu menghujat agama lain, nanti agama lain juga menghujat Tuhan kamu, kan